Kamu mau ngapain? Arep popo kowe? Arep ganggu aku? Tiba-tiba Buto Ijonya ngomong. Di sini Buto Ijo itu mengatakan, kowe iki sapa? Kowe ora usah melu-melu urusanku. Kowe wis nambani wong iku. Kamu sudah ngobatin orang itu, berarti sama saja kamu menantang aku. Buto Ijo itu mengeluarkan taringnya kan. Ini dengan mengatakan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Boom, 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 boom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari ya. Dijauhkan dari mara bahaya, banyak rezeki melimpah. Itu yang saya doakan untuk kalian semua ya. Sehat selalu. Seperti biasa, absen, namanya siapa, kotanya di mana gitu kan. Ini yang membuat saya ini betah. Lama-lama duduk di kursi ini sambil cerita. Ya kan, ketika balas-balas komentar ternyata banyak sekali saudara-saudara saya dari Sabang, saya Merauke, begitu juga yang di luar negeri ya. Wah, senang sekali rasanya ya. Oke, sudah absen semuanya pastikan. Di cerita kali ini, kiriman dari subscriber juga, ada seorang anak laki-laki yang sejak lahir dia itu mempunyai indera keenam. Bisa dikatakan dia ini kayak indigo. Udah gitu dia ini bisa yang namanya membantu ketika ada orang yang membutuhkan bantuannya, jasa dia gitu kan ya. Dia bener-bener ikhlas. Hingga pada akhirnya saat dia tumbuh dewasa, dia berhasil membongkar sebuah praktek pesugihan yang berkedok santunan anak yatim. Kok ada seperti itu? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Seperti biasa, nama tempat toko ini udah kami samarkan semuanya. Toko di sini kita sebut saja namanya Rudy. Rudy ini hidup dengan kedua orang tuanya dan kedua kakaknya. Kakak yang pertama kita sebut saja namanya Hasan, dan kakak yang kedua kita sebut saja namanya Yuli. Sejak kecil, Rudy ini dia punya kelebihan yang orang lain ini belum tentu bisa. Jadi bisa dikatakan Rudy ini punya indera keenam ya. Dia orang yang indigo. Ini anehnya, dia ini nggak cuma dia ini bisa melihat makhluk yang tak kasat mata, akan tetapi dia ini bisa menyembuhkan ketika ada orang kesurupan atau ada orang minta bantuan apa segala macam seperti itu. Bisa dikatakan ini keturunan dari kakeknya. Jadi dulunya sebelum kakeknya almarhum, sebelum kakeknya meninggal, kakeknya ini juga seperti itu. Dulunya ini sering yang namanya membantu orang seperti itu. Kena santet, kena apa, kena teluk, kena musibah apa segala macam, kakeknya seperti itu. Nah, ini turun-temurun ke Rudy. Akan tetapi, ketika Rudy ini melihat makhluk-makhluk tersebut, ini membuat Rudy, ya kan, ini gampang sakit. Jadi pada waktu Rudy kecil, ini sering banget yang namanya dia ngigo setelah ngigo badannya panas. Ini sering dilarikan ke dokter. Berkali-kali seperti itu. Sembuh, nanti habis itu dia ngeliat apa lagi gitu kan, makhluk apa segala macam, akhirnya dia sakit lagi, terus menerus seperti itu. Nah, mulai dia agak kebal ketika Rudy ini sudah menginjak SMP. Nah, pada saat Rudy ini kelas 6 SD, Rudy ini sering panas, sering sakit-sakitan. Nah, Mas Hasan kakaknya ini menyarankan, "Pak, apa kita panggilkan orang pinter aja, Pak?" "Ya wesan kalau gitu." "Iya, ada temen Hasan, Pak, bapaknya ini pinter kayak gini, Pak." "Oh ya wes, panggilin." Nah, singkat cerita datanglah kayak orang pinter kayak gitu kan. Nah, orang pinter ini datang, kita sebut saja namanya Pak Abdul. Nah, Pak Abdul ini melihat Rudy yang seperti itu, panasnya ini yang tidak normal, yang tidak sewajarnya, akan tetapi Rudy ini masih bisa bertahan. Saat itu Pak Abdul ini ngomong, "Nanti ini kalau reda, ini nanti air diminumkan. Tapi yang jelas, saya yakin saya punya firasat, saya punya feeling sama anak ini." "Feeling apa ya, Pak?" tanya dari bapaknya Rudy. Nah, Pak Abdul pun menjawab, "Ini anak nanti kelak, kalau sudah tumbuh dewasa, dia ini akan bisa mengobati ketika ada orang yang sama kena penyakit kayak gini. Gak cuma itu, dia ini akan pintar. Banyak nanti orang berdatangan minta tolong sama si Rudy. Coba saja nanti ya, mudah-mudahan saya masih diberi umur agar menyaksikan Rudy ini dewasa." "Iya, Pak. Terus apa bener, Pak, kalau Rudy ini sering bisa melihat makhluk-makhluk kayak gitu, Pak?" "Iya. Lawong ini pasti ada keturunan kok." "Iya sih, Pak, dulunya bapak saya ini memang sering ngobatin orang kayak gitu." Nah, itu mungkin dari kakek. Mungkin dari kakeknya Rudy, akhirnya Rudy ini bisa
seperti ini. Ternyata, ya kan, setelah Rudy ini diminumkan air yang dari Pak Abdul tadi, memang benar panasnya langsung turun. Nah, berjalannya waktu, kini Rudy sudah masuk SMP. Pada waktu kelas 1, ya kan, pertama masuk di sekolahan itu Rudy langsung ngerti. Ini kondisi sekolahan ini dulu pernah ada yang meninggal dan dia masih di situ, ya kan. Rudy juga tahu kronologi di sekolahan ini, dulunya pegawai yang membangun sekolahan itu. Zaman dulu ini juga ada yang mati di situ. Rudy tahu, Rudy ngerasain hal itu. Sebut saja Firman, temennya Rudy. Rudy ini tiba-tiba, ya kan, setelah dari kantin dia keluar, tiba-tiba Rudy perasaan gak enak. Dan Rudy ini ngomong sendiri. Rudy ini seperti ngomong sendiri sama tembok. Firman nyamperin kan. Mulai. Ntar kayak dulu lagi, ntar sakit-sakitan lagi. Firman ini teman kampung. Teman di kampung, tapi sekolahnya bareng. Pada waktu SMP. Hingga pada akhirnya Rudy pun bercerita. Kau yang ngerti Rahman, ini ada orang, dia meninggal di sini tepat waktu bikin kelas ini. Dia dulunya, ya kan, ini seorang bapak-bapak, dia memang lagi ada kebutuhan, keperluan segala macam di keluarganya. Dia tadi ngomong sama saya, dulu itu keluarganya kesusahan dan dia terpaksa kerja. Yang pada saat pembangunan sekolahan ini upahnya kecil, tapi dia tetap melakukannya, man. Mosok sih? Nah, yuk kalau nggak percaya, itu di sumur itu ada perempuan. Dulu ada yang ngepleset di situ. Tahunnya belum begitu lama, tapi kita belum lahir. Oh gitu ya? Oh berarti sekolah ini angker yo? Yo tergantung. Kalau kita ini niatnya hanya belajar segala macam, ya aman. Mereka ngobrol-ngobrol seperti itu, ya kan? Nah, berjalannya waktu, ya kan, ini Rudy kelas 2 SMP. Naik, ya kan, dari kelas 1 kelas 2. Pada saat itu dia satu kelas lagi dengan Firman. Kebetulan jam olahraga. Nah, pada saat jam olahraga ternyata lapangan ini becek. Lapangan becek, ya kan, karena memang mungkin malamnya hujan. Akhirnya, ya kan, Pak Guru bilang, kalian kalau mau bersih-bersih langsung ke sumur ya. Ya, jangan sampai kalian ini kotor. Ingat pesan Bapak. Nah, akhirnya siswa-siswi ini pada ke sumur. Di situ mereka ini pada main-main. Karena satu sumur untuk banyak orang kan. Mereka ini pada main air. Dan gak lama kemudian ada teriakan perempuan. Wah! Langsung pada geger semua. Kita sebut saja namanya Ana. Ana ini kesurupan. Teman-teman, Ana kesurupan. Yang ngebantuin Ana ikut kesurupan juga. Wah, rame, guru-guru pada berdatangan ke situ. Ayo dibawa ke UKS. Ini yang namanya Ana. Ini nggak bisa ditenangkan. Temennya yang kesurupan, kita sebut saja namanya si Susi, sama halnya. Kelojotan, kayak gitu kan ya. Sampai guru-guru pada bingung, ini kenapa? Nah, Rudy, ini dia hanya diam. Firman bilang, Rud, apa yang kamu lihat? Makhluk-makhluk itu mengganggu Ana dan Susi. Firman bilang, ya udah, kamu bisa nolong gak? Tapi nanti kalau aku nolong, nanti pasti anak-anak nganggepnya gimana? Dikira aku sok-sokan. Gini aja, Man. Ini aku ambil air dari kantin, yo. Nanti kamu ngasihin ke mereka. Kamu pura-pura ngasih minum aja, tapi jangan aku. Ya udah. Akhirnya Rudy ngambil air. Setelah itu Rudy ini nggak tahu baca apa. Setelah itu diberikan ke Firman. Ini kamu coba minumin atau kamu dibalurin ke mukanya mereka. Ya tapi sama kamu. Iya. Akhirnya Firman bilang, ya kan, bilang sama gurunya, Bu, dikasih minum dulu. Nah, akhirnya pada saat minum ini gelas ini ditumpahkan malah. Akhirnya gelas ini menyiramkan ke muka mereka sendiri. Mereka ini disatukan gitu kan ya. Tetesan cipratan air tadi ini mengenai dua siswi tadi yang sedang kesurupan, Ana dan Susi. Gak lama kemudian tiba-tiba mereka tersadar. Ibu, saya kenapa, Bu? Pak, saya kenapa? Teman-teman pada ngomong, kamu kesurupan. Iya, Bu, perasaan saya tadi nggak di sekolah ini, Bu. Saya ini dibawa ke hutan, Bu. Saya dibawa ke hutan dan saya nggak jelas di situ. Saya ini kayak mau dikejar-kejar hewan-hewan buas, Bu. Begitu juga dengan satunya. Sama ceritanya kayak gitu. Nah, ternyata ini kejadian tidak hanya sekali. Berapa hari sekali ini banyak orang yang kesurupan. Disinilah Rudy akhirnya bertindak, ya kan? Karena memang di situ yang kesurupan hampir banyak siswa, ya kan? Siswa ini nggak cuma satu yang kesurupan. Akhirnya, ya kan, mau nggak mau nih Firman ini ngomong sama Rudy, Rud, nggak mungkin kalau kamu hanya diam-diam saja. Akhirnya Firman ini padahal sudah diwanti-wanti agar tidak ngomong sama siapapun, Firman ini ngomong sama wali kelas. Ketika wali kelas ngerti, wali kelas lah yang ngomong sama Rudy. Emang kamu bisa, Rud?
Kalau kamu memang bisa, ayo bantu. Ayo, jangan semuanya ini diam. Kita juga bingung. Kita sudah berusaha untuk nyari orang pintar ke sini, tapi kan mereka belum datang. Ayolah Ruth, ayo. Iya Bu. Akhirnya Rudy pun langsung ngambil ember besar. Rudy di situ berdoa, teng. Semua menyaksikan Rudy berdoa. Setelah itu barulah dibasuhkan satu persatu yang kena surupan. Ini semua sadar. Dan gak lama kemudian, ini Rudy gak tahu melambaikan tangan ke siapa. Firman bingung, ini Rudy ngapain lambaikan tangan sama siapa? Firman pun tanya, kowe ngapain lambaikan tangan sama siapamu? Kakekku datang bantuin aku. Oh, kakekmu yang udah almarhum itu? Iya. Udah gak usah ngomong siapa-siapa. Kamu sih pakai acara bilang sama wali kelas. Udahlah, ini kan kepepet kita ini. Ya udah, iya. Semua sadar. Kabar Rudy ini di sekolah bisa ngobatin bocah, ya kan, bisa ngobatin temennya, bisa menyembuhkan temennya. Ini akhirnya sampai telinga-telinga. Dan warga di tempat Rudy tinggal, ini akhirnya pada tahu. Bapaknya, ya kan, bapaknya Rudy, ini pulang dari masjid tiba-tiba ketemu sama salah satu orang tua siswa juga. Ini langsung ngomong sama Rudy akhirnya. Rud, bapak mau ngomong. Iya Pak, ngomong apa ya Pak? Apa benar kemarin kamu itu di sekolahan itu nyembuhin banyak orang kesurupan, siswa-siswa kesurupan? Ya gitulah Pak. Sebisa Rudy Pak. Iya bener Le. Berarti bener apa kata Pak Abdul. Dulu Pak Abdul, orang yang nyembuhkan kamu waktu sakit itu bilang seperti itu. Dengan seperti ini kamu bisa membantu orang Le. Dapat pahala Le. Kamu nolong orang yang lagi kesusahan. Bapak seneng Le. Ini sudah pasti ilmu kakek ini menurun ke kamu Le. Nah, Mas Hasan juga ikut seneng. Mas Hasan ikut seneng, ya kan. Mas Hasan ini ngomong sama Rudy. Mas Hasan ikut seneng Le. Dengar kamu kayak gitu. Emang apa sih Le yang kamu lihat? Wah banyak Mas. Makhluk-makhluk ini aneh-aneh Mas. Dari kecil kan saya sering lihat Mas. Tapi kalau saya cerita, Mas gak percaya. Mbak Yuli apalagi. Orangnya gak percayaan hal-hal seperti itu. Tapi ya terserah sih orang Rudy ini yang sering lihat. Berapa hari selanjutnya, tiba-tiba ini jam 10 malam ada orang ketok-ketok pintu. Dok. Assalamualaikum. Siapa Pak? Rudy pun tanya sama bapaknya. Mereka ini sedang nonton TV. Nonton TV yang jadul gitu kan. Karena ini kisah yang zaman dulu. Nah, akhirnya bapaknya Rudy ini membukakan pintu. Cekrek. Waalaikumsalam. Bu Siti, ada apa ya Bu? Pak, Rudy ada gak Pak? Ada sedang nonton TV Bu sama saya. Ada apa ya Bu? Anak saya kesurupan Pak. Kata warga sini suruh ngubungin Rudy. Pak, saya minta tolong Pak. Rudy, ya Pak. Renele, ini. Akhirnya Rudy datang. Ada apa Pak? Ini loh, anaknya Mbak Siti katanya kesurupan Le. Tulungan Le, tolong melas Le. Tapi kan Rudy Pak, besok udah kamu sana berangkat. Nanti Bapak nusul. Sana cepet. Iya Pak. Rudy akhirnya datang ke sana. Dan ternyata bener. Anaknya Mbak Siti, seorang perempuan, dia masih SD, dia kesurupan. Jadi awalnya Mbak Siti ini ngajak kondangan anaknya. Nah sore hari, ya kan, ini dia ini nonton, nggak tahu kuda lumping atau apa, di tempat saudaranya yang sedang ada hiburan. Kuda lumping ini udah selesai, ini bocah ya kan, ini ikut kesurupan. Dan pada waktu kesurupan di tempat saudaranya, ini udah mendingan, udah berhasil disembuhkan. Setelah itu pulang, ya kan, setelah pulang, di rumah lebih parah lagi. Dan ketika minta tolong sama warga ini bilang, Rudy bisa Mbak, Rudy bisa. Orang katanya di sekolah ini suka nyembuhin orang-orang kalau lagi kesurupan. Pada akhirnya ya kan, ini Rudy ke rumah Mbak Siti dan ternyata bener bocahnya ini sedang kesurupan. Rudy di situ minta air putih, dibacakan doa, ya kan. Setelah itu bocah ini sembuh. Pada saat itu Bu Siti tanya, "Nak Rudy apa yang..." Jadi bersin ya pembersihan. Ini mudah-mudahan fisik saya sehat ya teman-teman ya, mudah-mudahan sehat terus membawakan cerita-cerita terus ini sampai bersin-bersin ya, karena kondisinya agak-agak loyo gitu, tapi harus saya tetap semangat. Makanya buat teman-teman saya tolong dibantu di kolom komentar biar banyak komentar dari kalian ya. Pada saat itu setelah dikasih air putih ya kan, dikasih air putih sembuh ya kan, sembuh. Terus Mbak Siti ini tanya, "Ruth, sebenarnya ada apa yang terjadi dengan anak ibu?" Dia tadi habis main di mana Bu? Sore-sore mungkin dia ketempelan Bu. Ya ibu itu dari tempat saudara ibu ada hajatan, terus ini ada kuda lumping. Lah memang pulang ibu itu lewat kebun. Oh ya Bu, mungkin dari situ Bu. Ini nggak apa-apa kok Bu. Dia udah baikan Bu. Ya udah Bu, Rudy permisi. Nah saat Rudy mau permisi, bapaknya ini datang. Wes Ruth, sampun Pak. Ya udah kita pulang.
Rut, sini. Ini buat kamu. Nggak usah bu, nggak usah bu, terima kasih, nggak usah. Nggak apa-apa. Ini buat sangu kamu jajan, buat sekolah. Tapi Rudi nggak nerima kayak gini kok bu. Nggak apa-apa. Udah pegang. Bu Siti malah marah loh nanti. Iya bu. Pak gimana pak? Ya udah, ucapin terima kasih. Ya bu, terima kasih bu Rudi. Nah pulanglah mereka. Singkat cerita ya kan, berjalannya waktu akhirnya Mbak Yuli ini nikah. Mbak Yuli ini kakak nomor 2 ya kan, kakak nomor 2 Mbak Yuli nikah. Setelah Mbak Yuli nikah, ini Mbak Yuli pindah ke kota. Setahun kemudian setelah Rudi kelas 3, ini kakaknya Mas Hasan juga nikah juga. Mas Hasan pindah ke kota juga karena pekerjaan Mas Hasan ini di kota gitu. Mereka ini pada pindah otomatis ya kan. Di rumah ini hanya Rudi dan ibu bapak gitu kan. Lah pas waktu kelas 3 ini pembayaran sekolah mulai banyak. Ini dibantu sama Mas Hasan dan Mbak Yuli. Jadi ketika berapa bulan sekali Mas Hasan dan Mbak Yuli ini datang memberikan uang. Setelah itu mereka pulang. Nah lama kelamaan di sini Rudi kayak ngerasa nggak enak. Dibantu terus gitu kan. Nah Rudi ngomong sama bapaknya, Pak nanti lagi kalau Mas Hasan sama Mbak Yuli bantu jangan banyak-banyak pak. Nggak enak. Apalagi mereka ini kan lagi baru punya istri pak. Belum lagi mereka ini kan pasti nanti mikirin buat anak masa depan mereka pak. Iya sih bapak juga nggak enak Lela, tapi gimana lagi Le? Iya sih pak, Rudi bingung pak. Apalagi sekarang sekolah ini pembayarannya banyak pak. Nggak tahu lah Rudi harus gimana pak. Wes yang penting kamu sekolah, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Nah disinilah ini ternyata ya kan, ini masih berkeselanjutan. Banyak orang yang berdatangan minta tolong Rudi ya kan. Ini mulai dari yang namanya ngitung hari pernikahan, minta tolong sama Rudi. Rudi bingung ya kan. Nah, di situ Rudi tetap bantu. Bapaknya ini terus memaksa. Ini ada orang di situ ada kesusahan, kena pelet atau apa, kena santet, kena apa, Rudi bantu. Sambil sekolah, makanya Rudi ini sering jarang berangkat. Karena apa? Paginya ini capek. Berapa kali Rudi ini nanganin kasus-kasus seperti itu. Nah, bapaknya ini ngomong sama Rudi. Terus sono sekolah. Kalau sekolahmu sudah selesai, Leo, buka praktek di sini. Soalnya apa? Orang-orang pada berdatangan ke sini terus menerus Gak apa-apa Wong karena kamu ini tujuannya baik kok untuk nolong. Iya sih Pak, tapi udah nggak apa-apa. Nah, di sisi lain ya kan, ini waktu terus berjalan. Ini ada seorang juragan di situ. Kita sebut saja namanya Pak Harso. Nah, Pak Harso ini obrolan dari warga ngomong sama bapaknya Rudi. Pak D, saya mau ngomong nih. Kan Rudi ini sekarang ini banyak orang berdatangan. Lah mbok dibukain praktek. Gak apa-apa. Saya sih sudah ngomong sama Rudi soal itu. Tapi Rudi ini pengen fokus sekolah. Loh, justru malah kalau Rudi ini bisa nyari uang sambil sekolah kan enak. Nanti garapnya pasien itu kalau pas pulang sekolah. Gak apa-apa. Warga-warga sini ini sudah sering ngomong sama saya. Minta disampaikan. Ya ini saya nyampein ke sampean. Tapi saya nanti dikira gimana ya. Udah gak apa-apa. Gak usah ditarifin, seikhlasnya orang ngasih. Udah gitu aja. Nanti masalah pelang biar saya yang bikin. Tak support. Tenang aja. Ini gak tahu gimana ceritanya. Ini 3 hari kemudian Pak Arso ini langsung pasang pelang. Pak D, iya Pak Arso ada apa ya? Saya numpang izin. Saya mau pasang pelang. Loh, pelang apa? Loh coba lihat sendiri. Ternyata benar di situ. Rudi dipasangin pelang. Rudi bingung, pulang sekolah baca pelang lah. Ada pengobatan alternatif Rudi. Rudi tambah bingung lagi. Dan warga mendukung ternyata. Boom! Berdatangan orang-orang dari manapun ke situ ketika ada orang sakit, orang lumpuh, orang apa, berdatangan ke situ. Akhirnya warga-warga ini rame. Ada yang buka parkiran, ada warungnya yang tambah rame, ada banyak penjual, pedagang-pedagang kecil, ini jadi rame. Nah ternyata pasien ini terus-menerus berdatangan ke rumah Rudi. Rudi ini kalau sekolah ini ngantuk terus-menerus. Lah gimana dia lembur ngerjain ya kan, dia sampai lembur lagi. Ini Rudi akhirnya jatuh sakit. Kakaknya yang mendengar kabar ini pada waktu pulang ya kan, ini langsung ngomongin Rudi. Biar masmu sama mbakmu yang kerja nyari uang. Mas walaupun sudah punya keluarga tetap perhatian sama kamu. Kondisimu itu dijaga. Kalau kayak gini terus menerus, kamu nerima pasien. Yang ada kamu ini kena serangan terus. Iya mas, pancen mas, aku beberapa kali ini mas, ada genderuwo lah, ada apalah, ada apa. Sering sekali mas, lawan kayak gitu mas.
Apalagi serangan santet gitu mas. Dukun-dukun ini gak pada terima sama aku mas. Tapi aku bingung mas. Bapak terus-terus nyuruh kayak gini mas. Yo aku juga gak enak repotin sampean. Wes mending diberhentikan aja. Kalau kayak gini caranya kamu gak fokus. Mbak Yuli juga sama. Iya le, ini mbak ngasih uang tapi tolong jangan yang kayak gini-gini. Ini membahayakan jiwamu sendiri. Mbak Yuli bilang seperti itu. Dilema lah si Rudi. Bapaknya juga bingung. Ketika Rudi ini ngomong, Pak, Rudi ini pengen berhenti kayak gini, Pak. Rudi ini kena serangan terus, Pak. Mungkin Bapak nggak lihat. Tapi ini bahaya sama Rudi, Pak. Ya Bapak bingung, Le. Sedangkan warga-warga sini ini udah mengeluhkan nama kamu, Le. Mereka berterima kasih terus sama Bapak. Mereka ini dagangannya tambah laris. Banyak orang yang di sini berobat. Terus ada keluarganya yang jajan. Terus ada yang parkirannya rame segala macam, Le. Ini Bapak ini seneng, Le. Rudi juga nggak tahu Pak. Rudi berkali-kali kena serangan juga Pak. Dilema mereka ini. Nah karena Rudi jarang berangkat ya kan, banyak guru yang datang ke situ mempertanyakan. Nah akhirnya Rudi ini dilema terus menerus hingga pada akhirnya Rudi ini lulus ya kan. Setelah lulus nilai Rudi ini bener-bener jelek. Dulu namanya nilai Eptanas murni gitu kan ya. Nah pada saat itu pendaftaran kerja atau segala macam ini kan dilihat dari jasa, hasil jumlah dari ujian-ujian tadi, mata pelajaran tadi seperti itu gitu kan. Nah akhirnya Rudi ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang cepat gitu. Dan Rudi ini memang kepikirannya juga, aduh aku harus ngerjain ini, aku harus ngerjain ini gitu kan. Pasien banyak, akhirnya tetap buka. Udahlah, sementara aku tak buka. Karena apa? Pak Harso terus menerus menyupport. Akhirnya Rudi tetap jalan. Hingga pada suatu ketika ini ada orang kena santet. Ini jauh-jauh dari kota lain. Ini seorang bapak-bapak ini membawa istrinya di situ. Istrinya ini udah nggak bisa apa-apa, ya kan? Saat itu Rudi ini nangani pasien tersebut. Nah kali ini beda. Rudi di sini mengeluarkan banyak energi. Bahkan, ya kan? Ini sampai ibu-ibu itu di situ nginep. Rudi ini ngatasin terus menerus. Nah singkat cerita, 3 hari sudah ibu itu menginap di situ. Ini akhirnya ibu ini sembuh. Rudi dikasih uang sama bapaknya. Terima kasih mas, saya ini berobat kemanapun ini nggak sembuh-sembuh. Ini kok alhamdulillah istri saya ini sembuh. Matur nuwun mas. Nah setelah itu ya kan, ini Rudi pikir udah aman nih ya kan, udah aman. Ternyata pada malam hari ya kan, Rudi ini kalau dia pengen tenang, dia selalu ke belakang rumah. Nah belakang rumah ini nggak jauh dari rumah Rudi, ini ada sungai. Nah Rudi sering duduk-duduk di pinggiran sungai situ sambil ngalamun kayak melepas lelah gitu kan ya. Dari dulu memang sering di situ. Nah Rudi ini kurang lebih jam 11 malam, Rudi ini duduk-duduk di situ sambil ngerokok. Rudi di situ rokok ya kan, kayak melepas lelah, penat. Masa iya aku harus seperti ini terus? Yang ada musuhku tambah banyak. Tiba-tiba kayak ada makhluk ya. Ini bentuknya ini kayak buto hijau ya kan. Ini badannya besar kekar ya gitu ya. Ini kukunya panjang-panjang. Rudi kaget kemunculan itu mendadak. Kamu mau ngapain? Arep popo kowe? Arep ganggu aku? Tiba-tiba buto hijaunya ngomong. Di sini buto hijau itu mengatakan, "Kowe iki sapa? Kowe ora usah melu-melu urusanku. Kowe wis nambani wong iku. Kamu sudah ngobatin orang itu, berarti sama saja kamu menantang aku." Buto hijau itu mengeluarkan taringnya kan. Ini dengan mengatakan seperti itu. Kowe kudu menerima resiko, kowe kudu mati. Boom! Tiba-tiba ngomong seperti itu. Tak lama kemudian kakeknya Rudi muncul. Kakek itu hanya tersenyum. Dan gak lama kemudian ketika Rudi nengok ke buto hijau tadi, ini buto hijau ini udah gak ada, hilang. Ketika Rudi nengok ke tempat kakek, ini kakek juga udah gak ada. Boom! Untung ada kakek. Ini kok serangannya kayak gini yo. Tiba-tiba Rudi muntah darah. Wah, Rudi muntah darah. Rudi jadi sesak. Nah setelah Rudi sesak, Rudi buru-buru pulang ke rumah. Bapaknya ini lihat Rudi. Kowe neng apa le? Atau pak, ambilin air minum, tolong pak. Diambilin air minum sama bapaknya. Ternyata bapaknya ini memang lagi nyari Rudi. Kowe neng apa le? Bapak ini lagi nyari kamu. Itu masih ada 3 orang lagi. Kagetlah Rudi dengan kondisi Rudi yang seperti itu. Rudi ini sampai udah gelengan tangan. Udah melambaikan tangan, udah nyerah pak, nyerah. Rudi hari ini lagi capek. Tapi orangnya pada nangis. Orangnya nangis, minta tolong Rudi. Ada yang sakit, ya kan? Ada yang juga kena serangan juga. Ada macam-macam. Ini 3 orang ini. Dengan kondisi Rudi yang seperti itu, akhirnya dipaksain bantu mereka. Setelah kepulangan mereka, Rudi ambruk. Subuh Rudi ambruk.
badan demam tinggi. Nah akhirnya bapaknya Rudi ini keinget dulu pas zaman Rudi SD, waktu sakit-sakitan, waktu kecil sakit-sakitan gitu kan. Ini kan manggil Pak Abdul, ya kan. Ini ternyata Pak Abdul sudah almarhum. Nah, Pak Abdul udah almarhum. Hingga pada akhirnya Rudi dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ini kondisinya muntah terus menerus. Muntah. Mbaknya, masnya ya kan, ini pada datang. Mas Hasan juga bilang, ini kalau mainan halal yang mistis ini jadinya kayak gini. Begitu juga mbaknya. Iya Rut, jangan sing aneh-aneh. Ini kamu jadinya kayak gini. Mending kamu itu ikut Mbak Pomas nyari kerjaan di kota. Wes jelas, ojo buka-buka kayak ini. Gak bagus, gak baik. Tapi gimana lagi orang Rudi nolong. Iya tapi gak baik buat kesehatan kamu kok. Kayak gini gimana? Apa bapak ini kepikiran? Apa mbak ini gak kepikiran? Masmu ini gak kepikiran? Suaminya Mbak Yuli juga ikut ngomong. Iya Le, ini nanti kamu ini malah kenapa-napa. Yang namanya goib kan kayak gini Le. Nah akhirnya ini kalau udah dikit mendingan Rudi dibawa pulang ya kan. Dibawa pulang ternyata pasien dari manapun udah pada datang. Dan warga ini berterima kasih sama Rudi. Mereka pun rela patungan ya kan untuk memberikan ke Rudi. Rudi gak enak sendiri kan. Ya ampun kok kayak gini ya. Aku dirawat di rumah tapi kondisi orang-orang malah berdatangan ngasih uang. Rudi bingung di sini. Karena apa? Mereka juga gak mau Rudi tutup. Usaha mereka ini ya dari Rudi. Parkiran bisa lancar. Warung-warung makan juga jadi lancar. Ini yang membuat Rudi ini bingung, dilema. Belum lagi Pak Harso selalu menekan. Terus buka Le rapopo. Nah singkat cerita ya kan, ini ternyata Rudi jatuh sakit lagi. Rudi dibawa ke rumah sakit. Baru akhirnya ibunya Rudi ini berniat untuk menyudahi semua praktek-praktek ini, ya kan? Ibunya Rudi ini saking lihat Rudi kasihan, ini mencabut pelangnya seorang wanita ini ambil linggis ya kan? Jadi pelangnya ini hanya pakai bambu dan ada tulisan. Ini pakai linggis, ini seorang ibu-ibu loh, ini dicabut paksa. Sampai orang-orang ini pada ngomong, Bu, lah kok dicabut gimana sih Bu? Saya nggak tega, lihat anak saya di rumah sakit, saya nggak tega, saya nggak mau anak saya ini kenapa-napa. Udah cukup, maafin Rudi hanya bisa nolong sampai di sini. Ya namanya ibu-ibu, nggak tega anaknya kayak gini terus ya kan, dicopot sama ibu. Mbak ini gimana sih, ibu ini gimana sih, warga pada kayak gitu. Setelah itu ibunya Rudi ini balik lagi ke rumah sakit dan ngomong sama bapak dan Rudi. Pelangnya tak copot, wes orang ngobati meneh. Gak ada obat-obatan lagi, wes. Ibu gak mau kamu kenapa-napa. Wes Pak, tolong Pak, ojo dipaksa terus. Iya Bu, maafin Bapak. Bapak juga bingung sih sebenarnya. Perekonomian kita ini udah mulai mau stabil ya Bu. Tapi kok anak kita kayak gini. Nah iya wes, Mas Hasan datang lagi, Mbak Yuli datang lagi. Nah kayak gini lagi kan. Akhirnya Rudi udah memutuskan untuk enggak lagi, ya kan, enggak lagi. Terus akhirnya dia pulang ketika ada orang berobat. Memang Rudi di situ ngomong, saya sudah nggak bisa lagi. Maaf Pak. Oh gitu ya Mas. Emang nggak bisa Mas nolong? Iya Pak. Maaf banget Pak. Saya kondisinya lagi parah Pak. Pak Arso datang. Yakin kamu mau tutup Bro? Pak kondisi saya kayak gini Pak. Ini saya aja baru pulang dari rumah sakit. Ya wes istirahat dulu. Nggak apa-apa. Nanti saya jelasin ke warga kondisi kamu bagaimana. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nah Rudi berpikir nih pokoknya kalau aku sembuh, aku mending nyari kerjaan di tempat masku. Di sana aku nyari kerja yang benar-benar jauh dari model-model kayak gini. Singkat cerita, Rudi ini memang pengen pergi ke kota, tapi tetapi dia ini butuh uang ya kan untuk pergi ke kota. Udah gitu untuk ninggalin ibu bapak. Rudi masih kepikiran di situ seperti itu. Hingga pada akhirnya Pak Arso ini tiba-tiba manggil Rudi. Rod, iya Pak. Dengar-dengar kamu mau ke kota ya? Iya Pak, saya mau cari kerja Pak. Kalau di sini terus, saya kasihan ibu bapak juga Pak. Gini, kamu pasti nggak ada bekal kan? Iya Pak. Gini, besok pagi itu bapak mau ngadain santunan. Kamu bantuin bapak ya. Nanti kamu data orang-orang yang sekiranya yang yatim piatu, terus memang mereka ini membutuhkan biaya, apa gitu segala macam untuk sekolah lah, apa hidup lah. Nah, nanti kalau udah didata, kamu bantuin bapak sana, nanti ada beras juga, ada gula, teh segala macam sembako, nanti kamu ikut bantuin bagi. Nanti kamu suruh anak-anak itu datang ke tempat bapak. Yo. Oh,
Gitu ya Pak? Ya udah Pak, kalau gitu Rudi mau Pak. Nah akhirnya Rudi ini ke tempat Pak Arso. Pak Arso ini langsung ngasih buku. Rudi ini mendata nih, yatim piatu apa segala macem gitu kan ya. Kampung sebelah juga sama, Rudi muter-muter. Nah setelah mendapatkan hasil dari datanya, akhirnya diberikan ke Pak Arso. Ini Pak data anak-anak yatim piatu, ini juga ada janda juga Pak di sini Pak. Oh ya udah, nanti kamu ke pasar ya, diantar sama supir saya juga. Nanti kamu belanjain ya kebutuhan-kebutuhan apa lagi, sembako-sembako apa lagi, sekalian beli kardusnya. Iya Pak. Akhirnya Rudi ke pasar nih, belanja sangat banyak sekali. Setelah sampainya di rumah, Rudi ini di situ bungkus-bungkus dibantu sama warga lain juga, ya kan? Nah, akhirnya besoknya ini barulah anak-anak yatim segala macam pada berdatangan ke situ. Akhirnya Rudi pun ikut membagikan. Setelah Rudi ini ikut membagikan, Rudi dikasih upah sama Pak Arso. Rud, ini buat kamu untuk bekal ke kota. Ya, walaupun saya tahu sebenarnya kamu nggak pengen ninggalin kampung ini kan, Pak. Tapi Pak, kalau Rudi terus-menerus di sini Pak, terus Rudi nggak bantu orang, ini Rudi nggak enak sendiri Pak. Apalagi sekarang banyak orang yang udah mendiamkan Rudi Pak, nggak ngajak ngomong, Rudi sapa nggak ngajak ngomong. Kemarin waktu Rudi data-data itu, banyak orang yang demi Rudi Pak, gara-gara Rudi ini udah nggak mau nolong lagi Pak. Ya udah, semoga kamu di kota, ini kamu langsung dapat kerjaan. Ya, rencana sih Rudi ini mau ke tempat Mas Rudi Pak. Mas Hasan, siapa tahu di tempat Mas Hasan ini nanti ada lowongan apa gitu Pak. Oh yowis, hati-hati, semangat. Iya Pak. Akhirnya Rudi pun berangkat. Ya kan, singkat cerita Rudi ini berangkat dan sampailah di tempatnya Mas Hasan. Pertama kalinya Rudi menginjakan rumah Mas Hasan gitu. Dan memang kondisinya Mas Hasan ini benar-benar bisa dikatakan ya juga udah pulih perekonomiannya, rumahnya Mas Hasan juga bagus gitu kan ya. Nah saat itu Mas Hasan juga kaget Rudi sampai di situ. Nah Mas Hasan pun ngomong kan, nah bener yang kayak gini. Mas Hasan malah seneng kamu memilih jalan seperti ini. Nah besok kamu siapin kelengkapannya, apalagi ijazah udah dibawa, udah Mas. Nah besok kamu muter-muter, nanti tak anterin Mas Hasan, atau nanti tak cariin temen anak sini seumuran kamu juga, nganterin kamu daftar-daftar kerja. Ada itu yang namanya Ridwan kalau kamu mau. Nah hingga pada akhirnya ini anak kampung di situ namanya Ridwan. Ini paginya ini nganter Rudi muter-muter nyari kerjaan, masukin lamaran-lamaran di kota gitu kan. Sembari nunggu panggilan, Rudi kan berarti sering di rumah nih, sering di rumah masnya. Sembari nunggu panggilan, Mas Hasan pun ngomong, Mas Hasan kan sering nggak di rumah, adanya istri Mas Hasan sama anaknya Mas Hasan yo. Lah ini kalau kamu mau, kamu bisa ke tempat Mbak Yuli. Mbak Yuli ini kan nggak jauh juga dari sini. Iya toh Mas? Iya, nanti tak anterin. Nah singkat cerita dianterin juga nih ke tempatnya Mbak Yuli. Ternyata suaminya Mbak Yuli ini kaya juga, orang kaya juga. Mbak Yuli ini sukses juga ternyata di kota ini sukses. Wah, aku seneng lihat kakak-kakakku pada sukses-sukses seperti itu. Mereka ini pada sukses kan. Di sini Rudi semangat untuk mencari uang, bekerja segala macam tambah besar. Kakak-kakakku sukses, aku harus sukses. Nah kesuksesan mereka ini yang membuat mereka ini juga ketika pulang ini ngirim uangnya ini agak banyakan gitu untuk bapak ibu bertahan di rumah gitu. Mereka seperti itu. Mas Hasan juga ngomong, Mas ini pengen renov rumah, tapi nanti kalau kerjaan-kerjaan Mas ini udah mulai lancar, yo doain. Iya Mas. Singkat cerita, 1 bulan sudah Rudi berada di situ, tapi belum juga ada panggilan. Rudi ini mulai nggak enak di situ, risih dengan istrinya Mas Hasan. Nah pada suatu ketika Mas Hasan ini ngomong, belum ada kerjaan tuh, belum. Oh iya, ini kan kebetulan perusahaannya Mas ini udah mulai lancar, ya kan Mas joinan sama temen udah mulai lancar, Mas ini mau ngadain santunan. Yo nanti bapak ibu tetap tak kasih, lebih malah. Iya Mas, santunan untuk apa ya Mas? Yo ini untuk anak yatim apa gitu loh. Oh Rudi pernah kayak gitu Mas. Oh kamu pernah ngadain kayak gitu? Enggak, maksudnya Rudi itu disuruh sama Pak Arso data-data anak-anak yatim Mas. Rudi keliling kayak gitu. Oh ya wes, kalau kamu udah pernah kayak gitu, kamu yang ngacarain wes. Yo kamu yang mengagendakan segala macem. Yo iya Mas. Nah akhirnya Rudi pun berangkatlah sama si Ridwan, nyari-nyari orang kampung di situ, didata segala macem. Di perjalanan ya kan, ngobrol-ngobrol sama Ridwan. Ridwan pun ngomong, Mas Hasan juga, Mas Hasan ini tambah sukses, ya kan? Ini Mas Hasan dia ini dulu ya pernah santunan tapi nggak banyak. Ini sekarang kok banyak banget Rud. Saya sebagai tetangganya ikut seneng. Iya Mas, saya juga sebagai adiknya seneng Mas, gitu kan? Nah sepanjang jalan nyari hingga pada akhirnya karena Rudi udah pernah disuruh sama Mbak Arso, ya kan? Ini sangatlah mudah. Rudi bungkus-bungkus belanja segala macam, tahu harganya ya kan, dipaket seperti apa, semenarik mungkin. Setelah itu Rudi pun dikasih uang sama Mas Hasan, ini buat pegangan kamu. Oh enggak lah Mas, oh ya Mas,
kayaknya besok aku tak pulang dulu mas. Loh, kenapa pulang? Nggak nungguin kamu. Lamarannya hasilnya gimana? Kalau di tempat mas, ini juga kamu nggak cocok. Satu nggak cocok, kedua nih, mas ini lagi kerja sama temennya mas. Temennya mas punya prinsip, jangan narik keluarga sendiri. Yang ada nanti kita nggak fokus. Itu temennya mas punya prinsip kayak gitu. Makanya mas ini bingung. Kalau mas ini masukin kamu, gitu, ini bisa saja. Satu, ini nanti setelah ketahuan mas ini dibilang nggak konsisten. Karena dia punya prinsip seperti itu. Banyak kan orang ini narik saudaranya. Ini malah temennya mas itu enggak. Jangan sampai ada saudara kita yang kerja di sini. Sampai perusahaan kita ini settle dulu. Sampai perusahaan kita ini jalan dulu. Itu kata teman mas seperti itu. Makanya mas itu bingung. Udah mas, gak apa-apa mas. Oh, aku tak pulang dulu aja mas. Oh, aku kangen ibu bapak juga. Oh ya wes, kalian ini bawa uang buat ibu bapak. Jangan lupa kamu ke tempat Mbak Yuli dulu pamit. Akhirnya Rudi pun ke tempat Mbak Yuli. Pada saat Rudi ke tempat Mbak Yuli, boom, di tempat Mbak Yuli, ya, ini juga ngadain acara santunan. Ada ngadain acara santunan. Bedanya Mbak Yuli ini nggak nyuruh Rudi. Jadi itu memang udah data dari Mbak Yuli. Hanya Mbak Yuli yang punya data itu. Dan ternyata itu Mbak Yuli udah sering mengadakan hal seperti itu. Dan ketika Rudi pamit, Mbak Yuli pun ngasih uang juga. Ini titip buat ibu bapak. Rudi pun pulang. Nah, Rudi pun ini sudah bisa membeli handphone. Gitu. Zaman dulu ini handphone poliponik mungkin ya Mas Lutfi ya. Nah, pada saat itu Rudi ini 1 minggu di rumah ya kan. Ini Rudi ngomong sama bapaknya, ini Pak, Rudi dibeliin handphone juga. Ini uang dari Mas Hasan dan Mbak Yuli. Ini untuk komunikasi kita sama keluarga. Oh iya. Akhirnya ya kan Rudi ini sering telepon-teleponan sama kakak-kakaknya. Begitu juga bapak ibunya. Nah, selang berapa hari lagi ini tiba-tiba boom, Rudi dapat panggilan. Rudi girang, Pak. Rudi dapat panggilan, Pak. Rudi harus berangkat ke kota lagi, Pak. Oh ya wes leh, semangat leh. Bapak seneng leh dengernya. Iya, Pak. Dan kepulangan Rudi pada minggu-minggu itu memang orang-orang ini udah pada nyuekin Rudi. Karena Rudi udah nggak mau nolong-nolong lagi kan. Ini yang membahayakan kondisi Rudi sendiri kan. Nah, Rudi pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota karena dapat panggilan. Ya kan? Setelah sampainya di kota, Rudi ini mulai bekerja. Karena memang agak jauhan dari tempat kakaknya, Rudi terpaksa ini nyari kosan. Rudi nyari kosan. Kosannya ini Rudi memang nyari yang seada-adanya dulu. Dan ini kosannya ini justru malah pakai papan skat-skatnya. Ada 6 kamar kos di situ dan Rudi ini di paling ujung. Nah, Rudi ini diterima kerja di pabrik kain, gitu kan. Nah, pada saat di pabrik itu, Rudi kembali mengalami di situ. Rudi ini kayak kacau nih, pikirannya ini kayak kacau nih. Karena apa? Rudi ini melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata kembali muncul. Awal-awalnya ini Rudi ini udah mulai menyampingkan ya kan. Jadi perjalanannya ke tempat kakaknya dulu yang gimana-gimana, terus dia pulang segala macam. Ya dia sering lihat, tapi dia ini udah nggak peduli lagi. Tapi ketika Rudi ini masuk ke pabrik itu ya kan, ini Rudi melihat, wah, Rudi sangat memastikan ini ada pesugihan di sini. Boom! Ada pesugihan di pabrik kain ini nih. Ngeri nih, ada di sini ada nih. Setelah itu Rudi ini pun pulang. Udahlah, aku nggak mau ganggu, aku juga nggak mau terganggu gitu kan ya. Jadi Rudi kayak udah positive thinking aja. 3 hari Rudi di kosan ya kan, 3 hari Rudi di kota, 3 hari baru Rudi kerja juga berarti ya kan. Ini tiba-tiba boom, tengah malam. Pada saat Rudi ini ketiduran, tiba-tiba ini pintu kamarnya Rudi, pintu kosannya Rudi ada yang ngetok nih. Tok 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 tok. Siapa ya jam segini ya? Tok 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 tok. Rudi lihat jam 2:30 dini hari. Siapa ya? Siapa ya? Tok 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 tok. Tok 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 tok. Siapa ya? Coba aku lihat. Pas Rudi ini bangkit dari kasur, bulu kudu Rudi ini tiba-tiba merinding. Wak. Nggak beres ini. Rudi tahu hawanya gimana. Rudi tahu. Rudi sempat membaca doa. Setelah itu bukain pintu. Cekrek. Nggak ada siapa-siapa. Tapi Rudi merasakan energi yang benar-benar di situ sangat mengerikan. Ini nggak ada siapa-siapa kok. Akhirnya Rudi membalikkan badan, menutup pintu. Cekrek. Rudi kaget. Ini ada bocah-bocah kecil dan mukanya ini bener-bener gak jelas. Mukanya ini ngeblur. Bagian muka ini ngeblur kayak gak ada mata, gak ada hidung, gak ada mulut. Dan rambutnya ini menutupi muka. 2 perempuan dan 1 anak laki-laki. Dan usianya rata-rata mereka ini masih SD. Kalian siapa? Kalian siapa? Rudi melihat dengan jelas. Kalian ini siapa? Kalian ini siapa? Mereka ini berdiri di atas kasur tempat tidurnya Rudi. Ngeri. Tolong kami, Kak. Tolong kami, Kak. Tolong kami. Rudi berdoa kan. Rudi berdoa. Dan gak lama kemudian mereka bertiga hilang. Ada apa
apa ini di kosan? Kok kayak gini? Karena di sini Rudy udah memastikan, aku nggak mikirin yang kayak gitu-gitu lagi lah. Udah aku pokoknya niatnya di kota, aku fokus nyari kerja gitu kan. Rudy akhirnya seperti biasa jalan. Nah setiap di pabrik Rudy ngerasain hal yang bener-bener wow sekali. Ini energinya kok nggak beres ini gitu. Boom. Tapi sekali lagi Rudy nggak mau mikirin hal-hal yang seperti itu. Ternyata pas Rudy pulang tengah malam lagi ya kan, ini kembali 3 bocah muka abstrak itu ya, ini kembali muncul. Mereka sambil menangis, tolong kami kak, tolong kami kak. Ini gak cuma sekali ternyata, terus menerus itu ada. Ditambah ya kan, ini Rudy pas pulang dari pabrik, baru keluar dari pabrik, Rudy melihat mereka di tengah jalan. Tolong kami kak, tolong kami kak. Ini mereka kenapa? Tolong kami kak, tolong kami kak. Terus ngikutin Rudy. Rudy berdoa, setelah berdoa mereka hilang. Ini ada apa-apa ini pasti. Sesampainya di kosan ya kan, baru Rudy ini nyopot-nyopot baju. Rudy ini mau mandi karena sampai rumah ini maghrib. Tiba-tiba ada yang ngetok pintu. Tek tek tek. Assalamualaikum. Tek tek tek. Siapa ya? Dibukain lah sama Rudy. Cekrek. Pak kos, ada apa ya pak? Ada yang bisa saya bantu pak? Enggak. Ini saya mau nganterin ya. Ini ada cemilan dikit. Terus ada ya roti apa kue-kue ini. Loh acara apa ini pak? Saya baru saja santunan anak-anak yatim ya. Nah ini ada makanan-makanan kecil ya kan. Ini sekalian buat kamu. Oh ya saya nitip juga buat kamar sebelah kamu. Soalnya belum pulang kerja. Oh santunan anak yatim ya pak? Iya. Yo doain mudah-mudahan usaha bapak lancar. Iya pak. Nah Rudy mikir, ini kok lagi musim orang santunan ya? Atau gimana? Karena Rudy pernah ngeliat di tempatnya Pak Arso, terus Rudy lihat di tempatnya kakaknya, gitu kan, yang kedua kakaknya. Rudy mikir, apa aku harus santunan juga nanti kalau aku udah mulai sukses, udah mulai lancar, aku harus santunan. Rudy berpikir seperti itu juga. Positif Rudy mikir. Akan tetapi, ini ada keanehannya, ini kenapa 3 anak ini, 3 bocah ini terus-menerus seperti itu. Datang terus. Rudy bingung, ini maksudnya apa ini? Rudy ini berharap kakeknya ini kadang-kadang muncul dan memberi isyarat. Ini tumben kakek ini nggak datang-datang. Tapi bocah ketiga itu ini muncul. Berjalannya waktu ini tambah. Yang tadinya 3 bocah kini menjadi 7 bocah. Ini Rudy mau mandi. Ini tiba-tiba mereka sudah di depan kamar mandi. Rudy ini mau kemana? Tiba-tiba mereka sudah membuntuti Rudy. Rudy makan di warung, mereka ini berada di tengah-tengah jalan juga. Terus menerus seperti itu. Ini anak-anak siapa? Ada apa ini semua? Tolong kami kak, tolong kami kak. Kata-katanya masih tetap, tolong kami kak, tolong kami kak. Karena mereka ini muncul terus-menerus dan semakin banyak mereka muncul, Rudy ini bingung. Ada apa ini? Ada apa ini? Singkat cerita, 3 bulan sudah terus-menerus seperti itu. Rudy pun akhirnya, ini karena nunggu kakeknya ini tidak memberi petunjuk, Rudy sendiri dia berniat untuk berpuasa. Rudy berpuasa, 3 hari Rudy berpuasa, dan beberapa kali Rudy ini berdoa segala macam ya kan, dengan apa yang sudah biasa dilakukan sama Rudy, hingga pada akhirnya Rudy ini dimimpikan mereka ya kan, mereka datang dengan sama tampilannya ini, mukanya ini abstrak nggak jelas, mereka ini masih kecil-kecil semuanya. Setelah itu mereka ini mengatakan, kami terbelenggu, bukakan pintu kami kak, kami terbelenggu, bukakan pintu kak, bukakan pintu kak. Rudy ini bangun, bukakan pintu. Saat itu juga Rudy kembali ngambil air wudhu, ya kan? Rudy ini bersilah, duduk bersilah. Rudy ini berdoa segala macam, ya kan? Dia ini seolah-olah membantu mereka memecahkan kasus ini. Setelah selesai, ini azan subuh. Rudy kembali sholat subuh. Dan setelah Rudy sholat subuh, ya kan? Rudy ini ngantuk banget. Padahal hari itu berangkat. Tidurlah setengah jam. Aku belum tidur dari tadi. Rudy pun tidur akhirnya. Rudy kembali dimimpikan lagi. Terima kasih kak, terima kasih kak. Mereka mengucapkan terima kasih. Nah, setelah itu, setelah mengucapkan terima kasih, Rudy pun berangkat kerja seperti biasa. Anehnya, bapak kos ya kan, ini tiba-tiba sama Rudy kayak ketus. Mukanya ini kayak ketus. Pak, Rudy nyapa, kok bapak kos ini kayak gini nih? Ada apa ini? Rudy jalan. Begitu juga ketika sesampainya di kerjaan, ini Rudy ini kena marah sama bosnya. Kamu yang namanya Rudy ya? Kerjaan kamu ini kacau ya? Ini kayak gini. Iya pak, maafin saya pak, kemarin saya puasa. Harusnya kamu nggak kayak gitu dong. Harusnya kamu ini konsekuen kalau kerja, ya, komitmen kalau kerja. Yang bener dong. Sekali lagi kamu kayak gini, saya pecat. Ngerti kamu? Dan nggak usah usil di tempat ini. Tiba-tiba mengatakan seperti itu.
Rudi bingung ini ada apa ini? Dan kekuatan itu benar-benar semakin besar. Setelah kejadian itu, ini anak-anak kecil-kecil tadi ini nggak pernah datang lagi. Justru malah Rudi ini dilihatin makhluk-makhluk yang sangat-sangat mengerikan. Di setiap perjalanan pulang sendirian, ini hanya seperti itu. Ini anak-anak kecil tumben udah nggak datang lagi. Mudah-mudahan mereka ini udah tenang. Singkat cerita, Rudi sudah tak lagi didatangi anak-anak kecil itu tadi, ya kan? Ini berjalan sampai 2 bulan. Tepat pada saat Rudi ini pulang kerja, handphone Rudi ini berdering di tengah jalan. Rudi ini di tengah jalan, ya kan? Dia naik motor, karena Rudi ini juga dapat inventaris dari perusahaan tersebut, motor, ya kan? Ini handphone Rudi berdering. Diangkatlah sama Rudi. Halo? Iya mbak. Ternyata yang telepon Mbak Sari. Mbak Sari ini istri dari Mas Hasan. Rudi, mbak mau ngasih kabar. Kabar apa mbak? Masmu dan mbakmu. Masku kenapa mbakku? Kenapa mbak? Mas Hasan, Mbak Yuli kenapa mbak? Mereka meninggal dunia kecelakaan. Boom! Apa mbak? Kecelakaan? Iyo, kamu pulang ya, sebentar lagi jenazahnya sampai. Ini lagi dalam perjalanan dari rumah sakit. Boom! Akhirnya Rudi langsung bergegas ke tempat Mas Hasan, almarhum Mas Hasan. Dan Mas Hasan ini punya istri ini yang kita sebut aja tadi namanya Mbak Sari, ya kan? Ini udah satu keluarga udah ngumpul di situ sambil nangis. Tak lama kemudian jenazah baru datang. Ya ampun, lah kok dua-duanya kayak gini gimana mbak? Semua pada nangis. Akhirnya keluarga juga dihubungi, ya kan? Rudi ini telepon Pak Harso. Pak Harso biar menyampaikan ke keluarga. Bapak ibu kaget. Pak Harso ini pun akhirnya mengantar ke kota. Semua pada nangis di rumah. 3 hari kemudian setelah pemakaman, Mbak Sari ini ngomong sama Rudi. Rud, mbak mau ngomong, takutnya nanti malah ini merembet, Rud. Ada apa sih mbak? Tapi jangan di sini bu, bapakmu juga masih di sini. Lah, mau ngomong di mana mbak? Keluar yuk sebentar. Akhirnya mereka pun keluar. Mereka ini ada di belakang rumah. Jadi di belakang rumah ini ada taman kecil. Mbak mau ngomong Rud, ada apa mbak? Mbak juga bingung harus ngomongnya dari mana. Enggak mbak, sebentar. Ini kematiannya, kecelakaannya ini awalnya gimana? Apa memang mereka ini pergi bareng atau gimana? Jadi gini Ruth, masmu sebelum meninggal ini terus menerus mungkin kurang lebih 2 bulanan lah, Mas Hasan dan Mbak Yuli ini mereka ini sering bareng. Mereka ini ngobrolin apa, ya kan? Mbak ini bingung. Setiap saya tanya Mas Hasan ini selalu jawab, aku lagi dihantui anak-anak kecil. Yang bener mbak, gak dihantui anak-anak kecil. Dalam hati Rudi, lah kok sama? Kamu tahu Ruth, dia itu dihantuin siapa? Anak-anak kecil itu siapa Ruth? Kamu tahu gak Ruth? Dia itu anak-anak yang telah ditumbalkan sama Mas Hasan dan Mbak Yuli. Maksudnya apa mbak? Mas Hasan dan Mbak Yuli itu lakon pesugihan Ruth. Mbak yang bener mbak kalau ngomong yang bener. Iya Ruth, makanya mbak itu bingung. Berkali-kali mbak ini larang, tapi Mas Hasan ini gak pernah mau denger. Dan mbak kan tahu kalau kamu itu tahu energi kayak gitu. Mbak pikir ini pas kamu waktu di sini, kamu itu bakalan bisa menghentikan Mas Hasan. Kami ini sering ribut loh. Ya ampun. Berarti Rudi berpikir, oh berarti saat anak-anak kecil itu tadi ini minta tolong, minta dibukakan pintu, ini memang Rudi ini melihat kayak ada gerbang besar yang menutupi mereka. Nah mungkin setelah Rudi membukakan gerbang goib itu, mereka ini keluar terus menghantui si Mas Hasan dan Mbak Yuli karena mereka telah melakukan pesugihan. Nah mungkin ini kematiannya ini diteror. Katanya kecelakaannya ini mereka ini kehajar truk. Mereka ini pergi bareng, ya kan? Mbak Sari pun menjelaskan, dan mereka ini pergi bareng mendatangi dukun mereka. Tapi belum sampai tempat dukun, mereka ini kecelakaan. Ini Mbak dikasih tahu memang dari orang-orang sekitar, dan Mbak ngerti arahnya mereka ini bakalan kemana. Karena saat itu Mas Hasan sempat telepon Yuli. Yul, mangkat saiki. Iki wis ora beres. Ini udah nggak beres. Kita dihantui terus kan? Kamu dihantui terus kan? Iya mas, sama mas. Ternyata pelaku utamanya ini justru malah kakak kandungnya Rudi sendiri. Mas Hasan dan Mbak Yuli melakukan pesugihan dengan menumbalkan anak-anak yatim. Boom! Mbak Sari pun bilang, tapi tolong jangan sampai berita ini menyebar luas. Nanti yang ada malah momok keluarga kita, Ruth. Iya mbak tahu, mbak ini ipar. Kasihan anaknya. Kasihan anak mbak, Ruth. Tolong, ini darah daging Mas Hasan juga. Iya sih mbak. Kok bisa kayak gini ya? Kok bapak ibu, mbak udah cerita ke bapak? Enggak mbak, gak berani cerita. Ini kamu yang tak ceritain.
secara nggak langsung berarti Rudi ini kayak membunuh kakak-kakak kandungnya sendiri. Tapi kan nggak sengaja, nggak ngerti. Nah saat itu Rudi tanya, kenapa Mbak ngomongnya ke saya Mbak? Kamu tahu nggak? Karena Mbak nggak pengen ini semua ada yang tahu. Ada rahasia besar. Rahasia apa Mbak? Kamu tahu waktu kamu sering keluar masuk rumah sakit. Kamu tahu itu? Iya Mbak. Kenapa Mbak? Sebenarnya Mbak itu nggak tega lihat kamu sakit tuh Mbak, nggak tega. Itu kamu mau dibunuh, kamu itu mau ditumbalkan kakak-kakakmu. Boom. Yang bener Mbak. Ya ampun. Iya, tapi Mbak tahu karena apa? Saat itu obrolan mereka mengatakan, iki pasti dijogo mbah, ini pasti dijogo kakek, makanya Rudi selalu selamat. Ya ampun kok, ya, aku mau ditumbalkan. Iyo, berkali-kali ini gak gagal numbalin kamu. Dan ada satu lagi Rud, tolong nanti kalau udah selesai semua, kamu tolong bersihin kamar yang paling atas pojok. Kamu pernah dibilangin masmu kan, jangan ke atas, kamu pernah kan? Sebenarnya Mbak itu pengen kamu itu dengan sendirinya naik ke atas. Karena apa Rud? Setiap Mbak ini berantem segala macam, Mbak itu diancam diceraikan, Mbak itu diancam diceraikan. Mbak itu kasihan anak. Tolong nanti kamu bersihkan. Iya Mbak. Singkat cerita nih ya, ini udah berapa hari ya kan? Udah Rudi juga udah mulai berangkat kerja segala macam ya kan? Berapa hari kemudian ya kan? Rudi balik lagi ke situ. Mbak, aku mau bersihin tempatnya Mbak. Ini mumpung aku libur. Nah Rudi akhirnya masuk ke lantai atas. Dan pada saat Rudi masuk ke lantai atas, buka kamar tuh, Rudi kaget. Di situ berderet nama. Dan memang nama pertama yang akan mereka tumbalkan adalah Rudi. Dan di situ ada foto Rudi juga. Rudi kaget, ya ampun kayak gini masku. Gila. Dibersihkan semuanya sama Rudi, dirapikan semuanya, ya kan? Dan pada malam harinya, Rudi dimimpikan kakek Rudi. Di mimpinya Rudi, kakek hanya bilang, wes ngono dalani, memang kowe sing kudu menyelesaikan. Setelah itu kakek hilang. Rudi pun terbangun, aku dimimpikin kakek. Intinya mungkin mereka ini serakah, mereka ini pengen menumbalkan Rudi untuk pesugihan. Ya karena mereka pikir mungkin ya kan almarhumah ini mungkin mereka pikir dari kecil Rudi ini udah sering nyusahin. Mereka berniat untuk menumbalkan karena memang mungkin dari dukunnya ini kalau bisa yang sedarah. Ternyata yang sedarah gagal, akhirnya mereka mengincar anak-anak yang memang sudah tidak ada orang tua. Gitu, anak yatim ditumbalkan. Anak yatim jatuh ditumbalkan. Jadi pikir mereka ini biar gak ada yang nangisin. Udah gitu pikirnya, ternyata enggak. Ngeri ini. Boom! Nah berapa hari kemudian Pak Kos ini ya kan, ini datang ke kosannya, ini datang ke kamarnya Rudi, persis pas pembayaran. Rud, Bapak mau ngomong. Oh iya Pak, ada apa ya Pak? Maafin Bapak banget. Terpaksa Bapak pengen kosan Bapak ini gak ada kamu Rud. Kamu pindah ya Rud. Bulan ini gak usah bayar. Loh, maksud Bapak gimana Pak? Salah saya apa Pak? Bapak ini ngomongnya bingung. Enggak Pak, kalau saya ada salah, kalau saya ada yang gimana, saya mohon maaf Pak. Saya minta maaf Pak. Enggak gitu Rud. Kamu berapa hari ini, dari kemarin-kemarin kamu sering Bapak cuekin kan? Iya Pak. Saya pikir ada masalah apa Bapak ini. Yo memang ada masalah. Lah ya opo Pak masalahnya? Terpaksa aku tak ngomong. Kamu gak usah bayar, tapi kamu pindah. Tolong. Iya Pak, tapi yang jelas ada masalah apa Pak? Istri saya itu suka sama kamu. Memang istrinya Pak Kos ya kan? Ini memang sering apa kalau ada Rudi apa-apa ngajak ngobrol, lama segala macem. Rudi juga sering yang namanya di chat. Di apa, tapi Rudi balasnya biasa aja. Ternyata ya kan, ini istrinya ini suka sama Rudi. Ini WA-nya, ini kebaca sama suaminya, berantem lah sama suami. Istrinya Pak Kos ini kegatelan. Nah pada saat itu karena alasannya itu, Rudi akhirnya mengiyakan. Ya udah Pak, iya, saya pindah mungkin besok pagi Pak, kasih waktu saya untuk nyari kos lagi. Rudi pikir ini apa ini pelakunya ya kan, yang pesugihan karena di situ Rudi ngerasain, ini ada yang gak beres di kosan ini. Apa jangan Pak Kos nih yang melakukan hal-hal yang gak jelas? Ternyata memang alasannya ini ya udah memang cemburu aja gitu. Akhirnya Rudi pun pindah. Ternyata nggak cuma Rudi. Jadi kalau ada pemuda ngekos di situ, ini emang istrinya Pak Kos ini kegatelan. Singkat cerita akhirnya berjalannya waktu, akhirnya Rudi memutuskan ya kan, saya tidak akan yang berhubungan dengan seperti itu lagi. Takutnya salah garap atau apa. Karena memang bisa dikatakan yang namanya ilmu, ini kata si pengirim cerita,
ini ada tahap-tahapnya nih. Mungkin yang di atasnya Rudy atau apa segala macam ada juga kan ya. Di atas langit masih ada langit gitu kan. Nah mungkin saat Rudy ini nggak bisa nebak, ini ternyata bumerang bagi Rudy. Ini Rudy udah trauma, nggak pengen kayak gitu lagi. Bener-bener memutuskan untuk udah aku nggak mau. Ya ketika membantu orang ya membantu orang yang sewajarnya gitu. Dan dia kayak pengen menutup mata batin. Dia ini akhirnya punya guru ngaji. Tapi dari guru ngajinya pun ngomong, kalau toh memang selagi kamu tahu permasalahannya, bantulah. Tapi kalau memang kamu gak tahu sama sekali, tanyakan sama saya. Ngobrol dulu sama saya. Seperti itu teman-teman. Dan pada akhirnya cerita pun selesai. Gitu. Ternyata pelakunya adalah kakak kandungnya Rudy sendiri. Nah itulah ceritanya ya. Di sini Mas Rudy bener-bener udah, wah udahlah enggak. Dan sekarang itu Mas Rudy udah nikah gitu. Nah itulah ceritanya. Mudah-mudahan di sini kalian bisa ngambil edukasi yang baik. Yang buruk ini dibuang-buang semuanya ya. Oke. Nah yang namanya pesugihan itu nggak ada efek baiknya sama sekali. Saya ulang nih ya. Ini saya nggak berhenti untuk memberikan wawasan gitu ya. Yang namanya pesugihan ini di akhir-akhirnya ini nggak bakalan ada baik-baiknya. Minta instan ya pasti ada risiko yang sangat-sangat menakutkan, mengerikan gitu. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita. Mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang udah ngirim cerita yang udah saya bacakan, saya mau ucapkan terima kasih juga. Mohon maaf juga kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Dan buat teman-teman seperti biasa ya, ini yang udah nunggu ngantri gitu kan ya, ini ceritanya belum dibacakan, mohon bersabar gitu. Karena udah mulai banyak nih yang udah saya baca-baca ini ya kan. Dan buat teman-teman yang lain mohon bersabar. Dan buat teman-teman yang lain, ini gimana sih caranya ngirim cerita gitu kan ya. Caranya ngirim cerita kalian gampang banget, kalian bisa lihat ke layar handphone. Ya, ini kalian kirim per paragraf atau per kalimat. Cara kirim ceritanya seperti itu. Dengan seperti itu, saya ini akan gampang untuk menghafal. Sekali lagi, per paragraf atau per kalimat. Ya, yang mau disamarkan yang mana, terus kota-kotanya mana yang mau disamarkan, terus kejadian seperti apa, terornya seperti apa, ini jelas. Tapi per paragraf atau per kalimat, gitu kan. Nah, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo. Sekali lagi, @dodosinjo. Atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Ya, oke. Seperti biasa dikasih nama dan nama kota kalian ya. Biar saya ini langsung nge-save nomor kalian nih. Nggak ketumpuk sama WA lain ya. Langsung dikasih nama misalnya dari Mas Lutfi, dari Tangerang, atau dari Mbak Ikmah dari Semarang atau apa segala macam, dikasih nama dan nama kota kalian ya. Sekali lagi seperti itu. Biar nggak ketumpuk WA-nya. Jangan langsung, "Hai Mas, Assalamualaikum Mas." Tapi nggak ada keselanjutannya, saya bingung. Langsung ketumpuk, saya nggak sempat nge-save gitu ya. Oke, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo Yoska Official ini banyak rezeki melimpah. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Yang belum dapat jodoh segera didekatkan jodohnya. Amin. Yang lagi banyak utang segera dilunasi utang-utangnya. Amin. Amin. Sukses selalu, banyak rezeki melimpah terus-menerus. Amin. Ya, sehat selalu, panjang umur. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Boom, 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 boom. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri.